Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat ya. Kali ini kita akan membahas uji kompetensi 1 ya. Saya akan bahas kimia kelas 10 semester 1. Saya ambil dari buku Intan Perwara Generasi Z. Oke, kita akan masuk ke materi bab 1 hidrokarbon ya dan tata nama. Langsung saja ya, nomor 1 ya. Frederick Wöhler melakukan eksperimen dengan mencampurkan peroksianat dengan amonium klorida untuk menghasilkan amonium sianat. Pemanasan yang terlalu lama menyebabkan amonium sianat berubah menjadi urea. Urea merupakan senyawa organik yang sering digunakan sebagai pupuk. Hal ini membuktikan bahwa senyawa organik, ya, di sini perlu digarisbawahi ya, bahwa urea itu merupakan senyawa organik. Nah, dia didapat dari siapa? Urea ini didapatkan dari mencampurkan peroksianat dengan amonium klorida. Nah, untuk menghasilkan amonium sianat. Dan ini merupakan senyawa anorganik, guys. Ya, jadi amonium sianat itu adalah senyawa anorganik. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa senyawa organik dapat dihasilkan dari senyawa anorganik. Jawaban yang tepat itu adalah poin C ya, dapat dihasilkan dari senyawa anorganik. Oke, lanjut aja. Di antara senyawa berikut yang termasuk senyawa anorganik adalah, oke guys, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, senyawa organik itu adalah senyawa yang umumnya mengandung unsur CHO ya, CXHYOZ ya. Inilah salah satu ciri khas senyawa organik. Nah, dari sini sudah terlihat sekali ya, maka senyawa anorganik yang mana Mbak? Jawabannya adalah poin A. Kenapa? Karena ada unsur Ca nih. Ya, kalsium karbonat. Nah, ini ada unsur logam. Lalu ada C itu non logam. Maka nanti berikatan ion. Ionik itu kebanyakan untuk sifat anorganik. Sedangkan senyawa organik ini umumnya bersifat kovalen. Ya, karena terbentuk dari senyawa non logam dengan non logam. Paham ya? Paham sampai sini ya? Untuk anorganik juga itu memiliki sifat yang pertama kan titik didihnya lebih tinggi daripada senyawa organik. Yang kedua, tahan panas ya, karena ada unsur logamnya. Umumnya bersifat ionik, bersifat ion. Ya, kalau untuk organik umumnya bersifat kovalen. Paham sampai sini ya? Ya, coba kita lihat poin B ya. Ini kan CHO. Poin C itu juga CHO, senyawa organik. D juga CHO, unsurnya CHO. Ini juga C, ada H ya, unsurnya CH. CXHYOZ atau CXHY. Inilah ciri-ciri senyawa organik. Lanjut ya Dik ya, kita masuk ke soal nomor 3. Perbedaan senyawa organik dengan anorganik. Oke, sudah kita bahas sedikit-sedikit ya tadi ya, di awal ya. Senyawa organik 1 berasal dari makhluk hidup. Senyawa anorganik berasal dari mineral. Betul sekali, poin ke-1 benar, yang ada satunya benar, maka ini salah, ini salah, ini salah. Gitu ya. Lanjut ya, nomor 2, mudah larut dalam air. Yang poin 2, sukar larut dalam air. Betul. Salah ya Dek ya. Senyawa organik itu tidak mudah larut dalam air, maka 2 salah. Ya, ini 2 salah. Jawaban yang tepat itu adalah 1 dan 4. Coba kita lihat poin 4 ya. Senyawa organik adalah senyawa yang mudah terbakar. Iya, betul sekali ya. Organik itu sangat mudah terbakar. Sedangkan anorganik tidak mudah terbakar atau tahan terhadap panas ya. Yang poin 5 kebalik ya. Titik didih dan titik leburnya tinggi. Salah. Ini untuk anorganik. Oke ya Dek ya. Jawaban yang tepat itu adalah B, 1 dan 4. Next kita masuk ke soal nomor 4. Senyawa hidrokarbon alifatik. Alifatik itu adalah rantai terbuka. Ada alifatik, ada alisiklik. Tidak jenuh. Tidak jenuh itu artinya rangkap. Kalau jenuh itu tunggal. Ya, berarti terbuka dan memiliki ikatan rangkap. Maka jawaban yang tepat itu adalah poin C. Kalau D sama E ini adalah alisiklik.
ya, atau tertutup. Nah, ini adalah tertutup jenuh, alisiklik jenuh, sedangkan E adalah ada ikatan rangkapnya ya, alisiklik tak jenuh, begitu guys. Oke, lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 5. Cara membuktikan adanya gas CO2 dari hasil pembakaran senyawa hidrokarbon. Ya, misalkan saya punya ya hidrokarbon ada CXHY, kita bakar, nanti menghasilkan gas CO2 dan H2O. Nah, ditandainya menghasilkan gas CO2 itu dengan cara mengalirkan gas CO2 ke dalam larutan CaOH2, begitu. Nanti CO2 yang dihasilkan bereaksi dengan CaOH2 akan menghasilkan endapan CaCO3. Ya, endapan ini adalah berupa endapan putih, endapan kapur. Jadi jawaban yang tepat itu adalah poin C. Kalau untuk menandakan adanya gas H2O, menandakan adanya gas H2O dengan cara menyentuh uap tersebut pada kertas kobalt. Nah, poin A itu menandakan adanya terbentuknya H2O. Gitu ya. Yang untuk menandakan adanya gas CO2 dengan cara gas tersebut dialirkan ke CaOH2. Nanti akan menghasilkan endapan CaCO3. Oke ya guys. Jawaban yang tepat itu adalah poin C. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 6. Jumlah atom C sekunder pada senyawa berikut adalah, oke guys. Di sini kita bisa belajar menentukan CP, CS, CT, dan CK. C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuartener. Kalau C primer itu adalah C yang masih memiliki H-nya 3. Itu cara cepatnya ya. Kalau C sekunder itu CH2, kalau C tersier itu C yang sudah mengikat 3 atom rantai karbon lain ya, maka nanti bersisa H doang. Sedangkan C kuartener itu adalah C yang sudah mengikat 4 rantai karbon lainnya, kayak gini gambarannya. Jadi C-nya udah nggak punya H. Nah, untuk gambarannya saya langsung sebutkan semuanya aja ya. Ini berarti C primer, C primer, ini adalah C primer, ini primer, 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 begitu ya, CH3. C sekundernya mana Mbak? Ya kita cari yang CH2 guys. Maka ada sekunder 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jawabannya adalah 5. Maka C tersiernya berapa nih? 1, gitu ya. Ada lagi 2. Ada 2 ya. C kuartenernya ada 1. Ini kuartener. Oke? Paham ya, Dek ya? Lanjut, kita masuk ke soal nomor 7. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon. Alkana ya. Alkana itu adalah rantai hidrokarbon jenuh. Jenuh itu artinya tunggal, ya. Memiliki rumus molekul CnH2n plus 2, ya. Ada yang namanya alkana alifatik. Alifatik itu artinya terbuka ya. Misalkan Mbak punya kayak gini. Kan terbuka. Ada yang alisiklik atau siklik. Kalau alisiklik ya kayak gini guys. Nah, kayak gini. Paham ya, Dik ya? Yuk, lanjut. Poin A, siklik. Apakah alkana selalu siklik? Siklik bisa siklik, bisa alifatik, ataupun ini kurang tepat ya, harusnya siklik jenuh. Nah, untuk tak jenuh, yang tidak jenuh itu juga punya siklik loh, kayak gini. Misalkan, ini namanya, nah dia siklik tak jenuh. Nah, kita kan sedang mencari yang jenuh, itu kurang tepat ya, harusnya ada kata-kata jenuh. Aromatik, aromatik kayak apa sih deh? Aromatik itu kayak gini. Nah ini namanya aromatik. Salah ya, ada ikatan terangkap di sini. Heterosiklik, heterosiklik itu juga kurang tepat, harusnya ditambahin heterosiklik jenuh kayak gitu. Oke ya, jadi yang tepat itu adalah poin D, alifatik jenuh. Next, kita masuk ke soal nomor 8. Berdasarkan kekhasan yang dimiliki atom karbon, penulisan senyawa hidrokarbon berikut yang benar adalah, kita akan cek ya. C itu golongan 4 ya, Dek. Ya, karena C golongan 4, maka C mengikat 4 kaki. Begitu ya. Nah, nanti tinggal kaki yang belum dilengkapi, kita lengkapi dengan H.
Untuk poin A, coba ya. C, dia kan baru punya satu kaki, maka dilengkapin haknya ada 3. Ya, ini betul ya. Selanjutnya, C yang ini, dia sudah punya 2 kaki nih, di kanan dan di kiri. Nah, padahal kakinya ada 4 ya, maka dia harusnya haknya dikasih 2. Biar nanti kakinya ada 4. Paham ya, Dik ya? Jadi kalau Mbak lepas kayak gini. Mbak lepas dulu kayak gini ya, berarti C, sini C, bawah C. Nah, kita lengkapin, ini baru satu kaki nih, maka Mbak lengkapin haknya 2. Untuk C yang kedua sudah 2 kaki, maka haknya kurang 2 nih. Nah, kayak gini loh, harusnya H2. Untuk yang C ini, nah ini kan baru 1, 2, berarti kan 3, 4. Maka harusnya H2. Begitu ya, betul ini H2. Ini poin A salahnya di sini. Harusnya CH2 bukan CH doang. Ini kan 1, 2, 3, 4. 4-nya ke atas. CH3 betul. Ya, maka ini salah. Selanjutnya, kita akan lihat di sini ya. C, rangkap, C, ini tunggal C. C kakinya 4. Sini sudah ada 2, maka sini kurang 2 kaki. Kan 2, 3, 4. Untuk C yang di 2 ini, di kedua ya, kita lihat 1, 2, 3, maka kan kurang 1 kaki ya, 4 CH. Untuk C yang paling belakang, 1, 2, 3, 4. Ya, maka CH2, CH, CH3. Salah ya, salahnya di sini. Harusnya CH2, bukan CH3. Oke, paham ya? Saya akan cek untuk poin C. 1, ada rangkap. Nah, terus ke atas, terus ke samping ada C. Di sini sudah mengikat 2 kaki, maka C yang paling kiri kita butuh 2 kaki. Kan C kakinya 4 baru kepake 2. Saya akan fokus C yang kakinya di tengah. Saya akan fokus C yang di tengah sini sudah terpakai berapa ya? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah kepake 4, maka sudah tidak punya kaki lagi untuk berikatan. Ya, maka tidak ada hak ya di situ ya. Selanjutnya, kita akan fokus untuk C yang di atas sini. Dia baru mengikat 1 kaki. Nah, berarti kan kurang 3 kaki. Kita lengkapin H3. Kita akan fokus C yang di kanan sini, paling kanan. Dia baru mengikat 1 kaki, maka kita lengkapin haknya 3. Ya, maka jawaban yang tepat itu adalah poin C, sama tuh. Oke, lanjut kita masuk ke soal nomor 9. Kekhasan yang dimiliki atom karbon ditunjukkan oleh angka. 1. Mempunyai 4 elektron valensi, betul ya, karbon nomornya atomnya 6. Kan berarti konfigurasinya 2.4 ya, golongan 4 atau elektron valensinya 4. 2. Tidak dapat berikatan dengan unsur halogen. Bisa ya, contohnya nih CCl4 karbon tetraklor. Bisa berikatan dengan halogen. Cl itu adalah golongan 7. Salah. Dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom karbon lainnya, betul. Contohnya Mbak punya kayak gini, Mbak punya senyawa kayak gini. Nah, dia kan mengikat 4 atom karbon lainnya di sini. Ya, mengikat 4 atom karbon lainnya. Kayak gini. Kayak gini. 1, 2, 3, 4. Begitu ya. Lanjut poin keempat, tidak dapat berikatan dengan atom karbon lainnya. Salah. Atom karbon selalu memerlukan 2 elektron untuk mengisi kulit terluarnya. Belum tentu ya. Jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Nomor 10. Jika gas hasil pembakaran lilin dialirkan ke dalam air kapur, akan terbentuk endapan putih. Endapan putih tersebut adalah CaCO3. Ya, oke. Terima kasih perhatiannya. Silakan jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian. Semoga kalian semuanya pintar ya. Assalamualaikum. Simak kembali video makin privat yang lainnya.